Ya, apa kabar? Ya, kita lanjut ya. Di dalam program Approaching Gog dan Magog ini, kalau saya tidak menemukan berita yang update, yang bisa saya update gitu, bagi saya yang saya mau bisa bagikan kepada saudara itu nggak penting-penting banget ya, berarti saya akan coba membuat materi tentang akhir zaman ya. Ya, materinya bukan bentuk khotbah, tapi ya sharing ya. Apa yang saya pahami soal akhir zaman. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan kah? Atau ada kegelisahan kah? Atau mungkin juga dari pernyataan saya ada yang ditanyakan, saudara bisa loh kasih komen di apa namanya di kolom komentar gitu ya, dengan tentu menekankan minta jawaban gitu ya, supaya saya juga nanti bisa memberikan tanggapan, atau teman-teman hamba-hamba Tuhan di JKIDW bisa membantu dengan memberikan tanggapan gitu ya, karena saya sudah khotbah ini di gereja selama 6 tahun gereja berdiri. Soal akhir zaman kayaknya sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman saya terutama yang melayani bersama saya di The Way sudah tahulah pandangan saya seperti apa. Jadi pasti mereka juga bisa bantu untuk menjawab gitu ya. Nah, saya sih berdoa banget ya semuanya semakin bertumbuh dan semakin menjadi orang Kristen di akhir zaman yang berjaga-jaga ya. Nah, bicara soal akhir zaman, maka pertanyaannya kapan akhir zaman itu terjadi? Itu selalu ditanyakan. Ya, itu juga yang pertama kali menjadi apa namanya sesuatu yang menjadi trigger saya mendalami ini. Kenapa? Karena sejak ya saya Kristen di gereja Protestan yang tidak pernah mengajarkan akhir zaman. Tapi saya masih ingat ketika saya SMP. SMP itu saya SMP negeri, Saudara. Jadi kelas 1 pak kelas 2 SMP ada retret begitu. Dan apa namanya yang diundang untuk mengisi acara retret SMP itu adalah pendeta dari Pentakosta. Ya. Jadi saat itu masih hangat-hangatnya soal apa namanya bicara soal akhir zaman, yakni soal apa namanya antikristus ya zaman itu ya. Dan antikristus kalau kalangan Pentakosta ngomong di sekitar tahun 80-an, 90-an awal itu ya, 80-an lah ya. Itu titik beratnya pasti ke mengarah ke Katolik Roma gitu Saudara ya. Jadi gara-gara itu saya penasaran. Nah, sejak SMP saya sudah penasaran soal akhir zaman gara-gara retret itu. Jadi ketika saya akhirnya mendalami Alkitab, maka materi ini yang memang saya sukai. Dan saya bertanya selalu, kapan itu akhir zaman ya? Dari saya kecil sampai sekarang akhir zaman, padahal saya sudah hidup 30 tahun dari saya kecil itu. Dari SMP, berarti kan kalau SMP saya usia 13 tahun, ya sekarang saya 45 tahun, berarti kan udah puluhan tahun lewat. Tapi akhir zaman belum terjadi juga ya. Makanya kita coba menyikapi hal ini ya, dengan tentu ukurannya adalah kitab kita. Jadi meskipun kita nggak bisa menafsirkan secara presisi, secara tepat, karena Alkitab juga mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Ya. Namun kalau ukurannya adalah Alkitab, kita mengeksposisi ayat-ayat Alkitab dengan benar, menganalisanya dengan benar, menyikapinya dan membandingkannya dengan situasi di dunia ini yang terjadi dengan presisi yang benar gitu ya. Maka pasti akan terang benderang itu akhir zaman itu kapan kira-kira terjadinya ya. Kita nggak tahu kapan tepatnya, tapi kita bisa merasakan. Karena kita sudah mendalami dan membandingkan dengan apa yang ada dan bisa kita temukan tentang akhir zaman ini, baik di Alkitab maupun di sekitar kita. Nah, kita akan eksposisi nubuatan akhir zaman, baik yang ada di PL maupun di PB di program ini ya. Jadi kita akan coba merangkai kejadian-kejadian yang dinubuatkan Alkitab, menjadi rangkaian khusus gitu, sehingga kita bisa nantinya memperkirakan mana yang harus terjadi dahulu, dan mana yang menyusul, dan mana yang kemudian, dan seterusnya. Ya. Jadi bakalan seru nih. Ya. Saya akan coba membagikan apa yang saya pahami soal kronologis akhir zaman, ya, sampai nanti benar langit dan bumi yang ada sekarang itu lenyap dan akan muncul datang langit dan bumi yang baru, gitu ya. Jadi terus ikuti ya, panteng terus. Kalau ada masukan, ada ide, ada hikmat, dapat mimpi dari Tuhan, coba bagikan di apa namanya di kolom komentar supaya saya diberkati dan yang lainnya juga bisa diberkati. Nah, kalau kita mau bicarakan soal hari akhir atau akhir zaman atau lenyap ke langit dan bumi yang pertama ini, maka kita harus dapat info tentang hari-hari sebelumnya dong. Ya. Jadi kan kalau kita mau tahu kapan itu langit dan bumi ini lenyap, maka kita harus dapat informasi dulu kapan hari-hari yang menjelang itu. Ya kan? Misalnya nih, kalau kita mau merayakan Natal tanggal 25 Desember nanti,
Maka kita juga harus mempersiapkan hari-hari sebelumnya, ya. Beli baju misalnya, ngecat rumah misalnya, kalau kita kehidupan gereja kita atur rundown-nya, acaranya apa saja kan begitu, ya. Baru nanti tanggal 25-nya. Nah, sama, ya. Kalau kita mau memperkirakan, mau mengetahui kapan kira-kira zaman, ya kita harus pelajari dulu apa kata Alkitab soal hari-hari menjelang itu. Dan semua info tentang ini cukup banyak bisa kita temui di Alkitab kita, khususnya di Perjanjian Baru, ya. Ada dari tulisan para rasul, juga bahkan ada beberapa ucapan yang langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, mulai episode ini coba kita akan bahas soal hal ini, ya. Jadi siapkan Alkitab kita, ya, Bapak Ibu siapkan Alkitab di rumah, ya, alat tulis mungkin atau HP, ya, untuk mencatat apa poin-poinnya sehingga ketika saya sampaikan Bapak Ibu dengar dan ikuti program ini, Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lagi nanti setelah selesai dan akhirnya kita bisa belajar mandiri dan akhirnya bersama Tuhan kita akan terang benderang melihat akhir zaman itu. Nah, sekarang kita coba akan bahas Matius 24 ya, tentang permulaan penderitaan. Jadi Matius 24 itu bicara mengenai permulaan penderitaan. Hari-hari hal-hal yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum nantinya akhir zaman ya. Nah, mulai di episode ini coba kita akan mulai eksposisi ayat per ayatnya ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya, saya tidak akan baca ayatnya, Bapak Ibu hanya saya sebutkan ayatnya saja, Bapak Ibu baca ayatnya itu sendiri di rumah ya. Kalau kita buka misalnya Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3 itu jelas berisi pernyataan bahwa tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Itu yang ditanyakan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Guru, kurang lebih begitu ya. Apa sih tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia itu? Jadi ada interaksi, ada pertanyaan yang diberikan kepada Yesus. Dan apa jawaban Yesus tentang hal ini? Ya, sekali lagi sebelum saya mengeksposisi jawaban Yesus, Bapak Ibu harus perhatikan ada konteksnya, yakni pertanyaan kapan kedatangan Tuhan kembali. Nah, pada saat itu kan Tuhan belum naik ke surga loh. Dan juga kapan atau bagaimana tandanya kesudahan dunia atau akhir zaman atau hari kiamat itu. Hari akhir itu. Begitu kan? Nah, dijawab Yesus di ayat 4. Menarik nih. Menariknya apa? Karena kan murid-murid lagi bertanya, Guru, tanda kesudahan zaman itu apa? Tanda kedatanganmu yang kedua itu apa? Tapi jawaban Yesus di ayat keempat Matius 24 justru bahwa kamu harus waspadai, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau mau jujur kan tidak menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan, kapan? Bagaimana tanda kesudahan zaman itu? Malah dijawab, kamu harus waspada, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya apa? Artinya sederhana bahwa topik akhir zaman ini akan menjadi topik yang dipakai oleh orang-orang yang nantinya disebut Alkitab sebagai nabi palsu. Saya sadar ketika memulai pelayanan dengan menekankan pada pembagian kebenaran atau sharing firman Tuhan soal akhir zaman. Jadi penyesatan ya, itu akan banyak dilakukan oleh orang-orang yang menceritakan tentang kesudahan zaman. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi pertanyaan murid-murid justru dijawab hal yang berbeda. Waspada dengan orang-orang yang nanti akan menyesatkan kamu. Jadi topik ini akan banyak penyesatan nanti. Orang-orang yang menyampaikan materi soal akhir zaman akan potensi menjadi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Maafkan saya, bahkan termasuk saya. Itu yang saya berkali-kali berkata. Maka jangan langsung ditelan mentah-mentah itu. Materi saya pun ini jangan saudara telan mentah-mentah, diuji dulu. Tanya sama Tuhan, baca lagi Alkitabnya, doa lagi sama Tuhan. Jangan dengar khotbah saya langsung ditelan mentah-mentah dan kuanggap itu kebenaran. Saudara, saya bukan tipikal orang yang suka seperti itu. Karena saya tidak pernah memperlakukan pendeta-pendeta hebat sebelum saya seperti itu. Dan saya juga tidak ingin saudara memperlakukan saya seperti itu. Karena saya sadar bahwa, saya jujur nih, saya sangat sadar bahwa saya potensi juga untuk menjadi penyesat-penyesat itu. Ya.
Makanya kalau Bapak Ibu lihat di materi khotbah saya akhir zaman, ya banyak yang bilang, lah dirinya sendiri nggak yakin gitu ya. Ada yang komen bahkan, dia aja merasa ada potensi jadi penyesat. Kalau saya memang harus ngomong objektif. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan soal akhir zaman, menurut Alkitab itu berpotensi menjadi penyesat. Ya. Makanya saya hati-hati juga ketika menyampaikan materi ini. Ya, karena kalau saya salah, ya itu akan mempengaruhi benar keselamatan saya dan bahkan apa yang sudah saya kerjakan di masa lalu sampai sekarang ini menjadi sia-sia. Ya. Jadi soal akhir zaman Bapak Ibu, pertama kata Tuhan Yesus tandanya apa? Akan banyak penyesatan yang bicara soal akhir zaman. Ya. Kemudian kalau kita membaca lagi ayat yang keempatnya, ya, di Matius 24 tadi. Tanda pertama yang harus diwaspadai supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi, lucu nih ya. Kan murid-murid bertanya, Guru, tanda kesudahan zaman itu apa? Ya, jawab Yesus yang di ayat 3 tadi. Tanda yang pertama itu adalah bahwa jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Nah, jadi tanda pertama malah Tuhan suruh kita untuk waspada. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti kan kita harus pinter gitu. Kita nggak boleh telan mentah-mentah apa yang kita terima dari pendeta, dari mimbar, dari orang hebat kayak apapun gitu. Ya, hati-hati itu. Ya, banyak penyesatan. Akhir zaman tandanya dimulai dengan banyaknya penyesatan. Banyak penyesatan dan banyak penyesat. Ayat 5 mengatakan bahwa penyesatan dipersempit dengan yang memakai namanya. Jadi penyesatan itu bukan penyesatan ekonomi. Seperti hari ini kan banyak orang yang akhirnya dibodohi karena kepengen kaya gitu ya. Oleh banyak aplikasi-aplikasi yang mencurangi kita gitu, menyedot uang kita ya. Bapak Ibu, penyesatannya bukan begitu. Kata Tuhan Yesus, penyesatan di akhir zaman itu yang harus diwaspadai oleh kita adalah penyesatan yang memakai namanya. Jadi saya perluas lagi nih. Kalau yang di ayat 4 tadi dikatakan bahwa penyesatan itu ya berarti orang-orang yang menyesatkan yang ngomong soal akhir zaman. Tapi di ayat 5 diperluas lagi. Yakni penyesatan itu akan memakai namaku. Maka siapapun ya, itu makanya firman Tuhan katakan ujilah setiap roh. Ya. Maka siapapun orang yang memakai nama Tuhan dalam khotbah, dalam doa, dalam penumpangan tangan, ya, itu harus kita uji rohnya. Kita harus waspada. Ya, Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen atau jemaat yang lihat ada hamba Tuhan tertentu, tumpangi tangan terus langsung jatuh dan terjadi mujizat, terus kau langsung mengukurnya bahwa itu adalah hamba Tuhan yang benar. Nanti dulu Bapak Ibu. Ya. Apa susahnya setan melakukan mujizat? Ya. Dan apakah orang yang hari ini hidup benar, kedepannya akan terus hidup benar? Waduh, Bapak Ibu belajar sejarah gereja dulu deh. Ya. Berapa banyak orang yang memulai pelayanan dengan hebat bersama Tuhan, tapi akhirnya terhilang di kemudian hari di putih rambutnya. Jadi tidak ada yang kekal itu. Semuanya harus dipertahankan. Makanya Paulus berkata, ku berjuang sampai akhirnya. Ya. Jangan terlena dengan apa yang sudah kita pernah lakukan dalam pelayanan. Ya. Jadi penyesatan itu dilakukan oleh orang-orang yang memakai nama Tuhan. Berarti apa? Di komunitas Kristen dong. Kalau memakai nama Yesus terus menyesatkan di masjid, di wihara, di pura, ya nggak masuk lah. Siapa yang mau denger? Tapi kalau memakai nama Yesus dan menyesatkan atau mengajar orang-orang Kristen, pasti akan banyak orang yang disesatkan. Terutama, maafkan saya, orang-orang Kristen yang bodoh. Ya. Yang lugu. Yang terima apa aja gitu yang disampaikan oleh orang. Ya, dia pakai Yesus kok. Doanya dalam nama Yesus kok. Pasti bener lah. Ini orang lugu. Kalau nggak boleh dibilang bolon, atau tolol, atau bodoh. Ya, hati-hati saudara. Jadi, gereja harus waspada. Ya, umatnya alias saudara juga harus waspada. Ya. Makanya saya termasuk sebagai gembala di sebuah gereja, itu berhati-hati banget untuk mengundang siapapun untuk khotbah di mimbar. Ya. Oh, saya benar-benar orang yang berhati-hati. 6 tahun saya mengembalakan gereja ini, hanya nggak sampai, maafkan saya, nggak sampai hitungan 10 jari saya.
hamba Tuhan yang di luar the way yang pernah saya undang di tempat kita untuk berkhotbah. Ya. Karena saya sangat sadar ya, saya harus benar-benar yakin bahwa yang berdiri di mimbar adalah saya kenal benar pengajarannya seperti apa. Ya. Padahal banyak tuh, pastor, pendeta, ini ada pendeta besar nih dari sini nih, dari luar negeri nih, mau datang nih, nggak usah siapin PK, nggak apa-apa, dia cuma pengen melayani doang. Saya mikir, loh, kalau saya nggak kenal ngapain? Ya. Punya kesaksian ini nih, pernah bangkitin 5.000 orang nih, tapi di Nigeria gue nggak kenal. Apa susahnya bikin kesaksian saya saya pernah membangkitkan orang mati 10 orang di Sunda, terus saya khotbah itu atau bersaksi seperti itu di Belanda. Ya, apa susahnya? Mana tahu orang Belanda apa yang saya kerjakan itu benar apa enggak, yang saya saksikan benar apa enggak, orang jauh gitu ya. Jadi saya nggak pernah gitu ya. Saya selalu berhati-hati. Gereja harus waspada, saudara juga harus waspada. Apalagi sekarang mudah banget gitu orang menjadi pendeta atau diakui sebagai pendeta. Modal khotbah aja di sosmed. Sering aja saudara bikin status rohani di Facebook, saudara pasti akan disebut pendeta, dan lambat laun pasti akan ada yang manggil saudara untuk berkhotbah. Coba deh. Zaman sosmed ini kan begitu. Ya. Bikin aja renungan harian setiap hari rutin gitu ya. Konsisten gitu. Pasti nanti lambat laun ada yang manggil saudara pendeta, akan ada yang undang saudara khotbah. Ya. Jadi begitu mudahnya jadi pendeta hari-hari ini. Ya. Apalagi sekarang nggak harus pendeta untuk khotbah. Benar nggak? Siapa aja bisa khotbah. Saya lihat berapa banyak artis atau selebritis gitu ya yang bertobat terus tiba-tiba udah naik mimbar aja. Pertama awalnya kesaksian pertobatan, tapi lama-lama isi firman. Terus saya bilang, bertobat aja baru kenal Tuhan aja baru. Ya, belum lama bersaksi pertobatan, sekarang udah nyampein firman Tuhan. Ya, akhirnya dipanggil evangelis. Nggak lama, tinggal tunggu waktu aja dipanggil pendeta, saudara. Ya. Banyak juga sekarang ini yang seperti itu kan. Ya. Punya kesaksian yang heboh, kemudian tiba-tiba diundang sana, diundang sini, berdiri di mimbarnya Tuhan. Ya. Ya. Apalagi kalau orang itu orang yang populer gitu ya, orang yang punya nama. Wah, itu kan menyedot massa. Dan cepat sekali itu naiknya. Yang ngeri deh. Ya. Ngeri, karena mimbar bagi saya begitu murahnya hari-hari ini. Makanya waspada penyesatan. Ayat 6, kemudian kita baca apa? Masih Matius 24 ya. Akan didengar deru perang atau kabar tentang perang. Nah, dampak perang itu kalau kita lihat ayat 7-nya akan muncul kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, jadi ini akan secara simultan terjadi terus-menerus. Kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat gara-gara perang. Ya. Dan ini kalau mau jujur ya, secara besar semakin kita sering dengar gitu ya, apalagi di zaman internet, di zaman dunia digital sekarang ini ya. Perangnya jauh sih, tapi kalau saya buka koran ya, saya lihat koran, saya lihat berita atau kantor berita resmi, misalnya CNN kah, atau kalau di Indonesia misalnya Metro TV kah, atau TV One kah, atau berita-berita resmi kah. Perang di Armenia dan Azerbaijan ya, itu sering kita dengar tiap hari. Saya dapat update-nya itu. Padahal perangnya jauh banget itu, ya kan, di utara banget kan, dua negara ini kan bekas Uni Soviet gitu kan, jauh dari Indonesia. Tapi peperangan antara Armenia dan Azerbaijan ini saya bisa dapat update-nya setiap hari. Ada yang katanya didukung Turki, Azerbaijan punya akhirnya drone yang akhirnya mengeluluh-lantakan Armenia, ya. Armenia akhirnya menyerang dengan rudal-rudal yang dia dapatkan dari sekutunya gitu ya. Wah, perangnya seru. Lihat juga tuh tembak-tembakan rudal-rudalnya. Padahal jauh. Dari mana saya bisa dengar itu deh? Ya dari internet, dari berita, dari TV, ya. Jadi hal seperti itu sudah menjadi, kalau kita memang bukan buka gosip ya, Bapak Ibu pasti akan mendengar itu ya. Dan bagi saya ini sudah tergenapi hari-hari ini. Tapi di ayat 8 di Matius 24 tadi dikatakan inilah baru permulaannya saja ya. Baru permulaan dari penderitaan. Jadi kalau bagi saya melihat fenomena tadi, udah banyaknya penyesatan. Soal penyesat yang ngomongin akhir zaman sudah banyak kan saudara? Yang berkata akhir zaman terjadi tahun ini, bulan ini, hari ini ya.
Kemudian dia mengatakan juga, perhatikan nanti tanggal sekian ada fenomena begini, gini, gini. Udah berkali-kali tuh. Itu pendeta di dalam konteks Indonesia aja banyak banget tuh. Cari aja di Google. Ya, cari aja di internet. Ya. Yang ngomong tanggal sekian akan begini, tanggal sekian akan begini. Nggak jadi apa-apa tuh. Nggak terjadi apa-apa yang heboh tuh. Tapi pendeta itu masih dengan santainya. Dan masih didengar juga khotbah soal akhir zamannya. Aneh gitu bagi saya gitu ya. Jadi, pendeta ini sudah ngomongin sesuatu akan terjadi di tanggal tersebut. Ya, tapi nggak terjadi apa-apa. Terus kemudian hari dia masih khotbah soal akhir zaman. Dan maafkan saya, viewernya masih banyak. Khotbahnya masih diundang gereja-gereja besar dan jemaatnya masih exciting. Bagi saya ini yang pinter siapa, yang bodoh siapa gitu. Jadi hati-hati saudara ya. Hati-hati. Hati-hati soal hal ini. Juga hati-hati terhadap semua orang yang memakai nama Tuhan. Meskipun dia berdiri di mimbarnya Tuhan. Ya, makanya kita harus punya hati yang melekat pada Tuhan. Jadi tidak melihat sosok figur siapapun. Saya mengajak semua yang aktif mengikuti program ini juga jangan mengidolakan saya. Jangan menempatkan saya sebagai pendeta yang lebih hebat daripada yang lainnya. Enggak. Saya ngomong nih di program ini. Saya bisa menjadi salah satu kemungkinan yang disebut Alkitab sebagai penyesat. Sekarang saya sih yakin tidak. Saya masih meyakini hari esok pun sampai saya mati saya akan berusaha konsisten. Tapi siapa yang tahu hari esok? Alkitab katakan di bawah kolong langit ini semuanya tidak ada yang pasti. Belum tentu ke depan saya masih kuat, tidak tergoda dengan uang, tidak tergoda dengan perempuan. Tapi kalau ke depan saya tergoda dengan uang dan perempuan, maka tentu roh Tuhan dalam diri saya hari ini akan hilang dong. Benar nggak? Mana mungkin saya akan bisa terus peka dengar suara Tuhan ketika saya hidup benar-benar dalam lumpur dosa. Maka carilah Tuhan, dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan. Sehingga kita bisa terus peka nih, bisa tahu nih, mana hamba Tuhan yang benar, mana hamba Tuhan yang tidak. Mana yang mengajarkan kebenaran, mana yang sedang berusaha menyesatkan saudara. Semoga dipahami. Amin.